Oke, sebelumnya kita sudah menemukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menemukan titik potong dengan sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu X ini tidak ada hubungannya dengan titik yang sudah kita peroleh di sini tadi ya. Nah, titik potong dan sumbu X itu adalah sebaliknya dari yang ini, yaitu sekarang pada keadaan Y sama dengan 0. Jadi kita gantilah Y di sini dengan 0, sehingga kita punya 0 sama dengan ini. Atau sama artinya dengan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah X kurang 2 sama dengan 0. Nah, kita harus menemukan titik potong dengan sumbu X, berarti kita harus menyelesaikan persamaan ini. Artinya, carilah nilai X sehingga benar adanya ini akan sama dengan 0. Nah, karena ini persamaan kubik dan memang belum tidak dibahas rumus baku bagaimana menemukan solusi dari persamaan kubik ini, namun kita bisa lakukan suatu teknik yang disebut dengan aturan Horner. Di mana dalam aturan Horner kita harus menemukan minimal satu buah saja dulu solusi dari persamaan ini. Nah, bagaimana cara menemukan nilai X atau solusi dari persamaan ini? Caranya adalah lakukan test and trial atau lakukan percobaan. Misal kita ambil X sama dengan 1 misalnya. Gantilah setiap X yang ada di sini dengan 1. Jadi kita punya 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 2. Nah, kita hitunglah 1 pangkat 3 adalah 1, 1 pangkat 2 adalah 1, 1 dikali 2 adalah 2, jadi dikurang 2, tambah 1 dikurang 2. Nah, 1 dikurang 2 kan negatif 1. Negatif 1 ditambah 1 adalah 0. 0 kurang 2 adalah negatif 2. Nah, padahal kita mau mencari X yang membuat ininya sama dengan 0. Namun, ternyata pada keadaan X sama dengan 1, kita peroleh nilai ekspresi dari yang ini ternyata adalah negatif 2, yaitu tidak 0. Oleh karena itu, X sama dengan 1 bukan merupakan solusi dari persamaan ini. Nah, terus gimana? Coba lagi yang lain, misal ambillah X sama dengan negatif 1 pula. Nah, nanti lakukan lagi tes seperti ini. Nah, misalnya nih kalau kita jalankan X pangkat 3 menjadi negatif 1 pangkat 3 dikurang 2X kuadrat menjadi 2 kali negatif 1 pangkat 2 ditambah X-nya menjadi negatif 1, kemudian dikurang 2-nya tetap kurang 2. Negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1, dikurang negatif 1 pangkat 2 adalah positif 1, positif 1 kali 2 adalah positif 2, jadi di sini 2, kurang ini bawaan formulanya. Kemudian tambah ketemu negatif jadi kurang 2, kurang 1, kemudian di sini kurang 2. Negatif 1 kurang 2 adalah negatif 3, negatif 3 kurang 1 negatif 4, negatif 4 dikurang 2 adalah negatif 6. Lagi-lagi tidak 0, berarti negatif 1 pun bukan merupakan solusi dari persamaan kuadrat ini. Nah, oleh karena itu coba lagi X yang berbeda. Jadi biasanya sih dicobanya itu selang-seling tanda. 1 negatif 1, 2 negatif 2, 3 negatif 3, dan seterusnya. Nah, di sini setelah X sama dengan negatif 1, kita coba X sama dengan 2. Nah, bisa dites ganti setiap X yang ada di sini. Pasti hasilnya sama dengan 0. Oke, kita lihat. X sama dengan 2, X pangkat 3 menjadi 2 pangkat 3 dikurang 2X kuadrat menjadi 2 kali 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 2. 2 pangkat 3 adalah 8, dikurang 2 kuadrat adalah 4, 4 kali 2 adalah 8, kemudian 2 kurang 2 kan hasilnya 0 ya, atau ini. 8 kurang 8, 0, 0 tambah 2, 2, 2 dikurang 2 adalah 0. Nah, ternyata benar sama dengan 0. Yang kita tuju kan emang hasilnya perhitungan ini harus sama dengan 0. Maka kita bisa percaya diri bahwa X sama dengan 2 merupakan salah satu solusi dari persamaan ini. Jadi sebenarnya kita sudah menemukan sebuah titik potong dengan sumbu X, yaitu titik 2,0. X-nya bernilai 2, Y-nya bernilai 0. Oke, berikutnya kita jalankan aturan Hornernya. Tadi kita ingin menemukan solusi dari persamaan ini, yaitu X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah X kurang 2 sama dengan 0. Nah, kita tuliskanlah koefisien dari persamaan ini secara berurutan. Jadi, dalam aturan Horner kita harus menuliskan koefisien dari suatu persamaan itu berurutan dari pangkat tertinggi hingga konstanta. Nah, karena di sini pangkat tertingginya kan 3, secara berurutan berarti setelah X pangkat 3 harus X kuadrat.
kemudian setelah X kuadrat adalah X pangkat 1 atau X. Nah, setelah X atau X pangkat 1 adalah X pangkat 0 atau konstanta. Nah, jadi persamaan yang kita punya ini sudah berurutan, maka kita tuliskan koefisien-koefisiennya. Nah, koefisien dari X pangkat 3 adalah 1, kemudian turunan koefisien dari X kuadrat adalah negatif 2, kemudian koefisien dari X adalah 1, dan terakhir konstanta adalah negatif 2. Kalau misalnya kita punya nih, X pangkat 3 dikurang X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini kan tidak ada X kuadrat, berarti kalau kita tuliskan pangkatnya secara berurutan, ini menjadi X pangkat 3 ditambah 0 X kuadrat, karena tidak ada X kuadrat maka kita katakan koefisiennya 0. Kemudian dikurang X ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga kalau kita tuliskan koefisiennya secara berurutan dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah adalah 1, 0, negatif 1, 5. Nah, kita kembali ke sini. Oke, berikutnya adalah kita tuliskan nilai X yang sudah kita peroleh di langkah sebelumnya. Tadi kan di slide sebelumnya kita sudah peroleh bahwa salah satu dari solusi dari persamaan ini adalah X sama dengan 2. Jadi kita tuliskan 2-nya di kiri ini. Kemudian buat garis ini. Nah, berikutnya adalah yang 1 di sini turun di sini 1, jadi tetap 1, berapa angka di sini maka segitulah angka yang untuk di sini. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan 2, maka kita peroleh di sini nilainya adalah 2. Nah, berikutnya setiap angka yang ada di atas ini dengan di baris kedua itu nanti akan dijumlahkan. Negatif 2 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 0. Maka di sini 0. Kemudian 0 ini dikalikan lagi dengan 2, yaitu hasilnya adalah 0. Maka di sini 0. Kemudian 1 ditambah 0 adalah 1, maka di sini 1. Nah, 1 dikalikan lagi dengan 2, hasilnya adalah 2, maka di sini 2. Negatif 2 kemudian ditambahkan dengan 2, yaitu hasilnya adalah 0. Nah, pencapaian kita dalam aturan Horner di sini memang harus bernilai 0. Seandainya di sini tidak 0, berarti ada yang salah pada proses perhitungan kita di sini, atau 2 ini bukan merupakan solusi dari persamaan kubik ini. Jadi haruslah di sini bernilai 0. Nah, berikutnya sudah kita dapatkan ini, langkah berikutnya kita tuliskan persamaan baru, di mana persamaan baru itu derajatnya turun 1 tingkat dibanding derajat dari persamaan awal ini. Nah, kalau di persamaan awal ini kita punya derajat tertinggi atau pangkat tertinggi adalah 3, maka untuk membentuk persamaan baru, pangkat tertingginya adalah berpangkat 2. Dan kita hanya mengambil koefisien-koefisien dari yang 3 ini saja. Yang ini tidak pernah diikutkan lagi karena memang dia harus bernilai 0. Nah, nanti ketika kita membentuk persamaan barunya, yang 1 ini karena pangkat tertingginya berkurang 1 tingkat ya, jadinya ini untuk koefisien X kuadrat berurutan, yang ini untuk koefisien dari X, dan yang ini untuk konstanta. Sehingga kita punya jadinya persamaan barunya itu adalah X kuadrat, 1 kali X kuadrat adalah X kuadrat, 0 kali X adalah 0, tidak usah dituliskan di sini. Kemudian 1 adalah konstanta, jadi di sini ditambah 1. Nah, sama dengan 0. Nah, berikutnya carilah solusi dari persamaan ini. Dan ini merupakan persamaan kuadrat. Oke. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan kuadrat, mungkin sudah pernah dipelajari sebelumnya, temukan dulu diskriminannya, di mana diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4 kali A dikali C. Seandainya nilai diskriminannya ini bernilai sama dengan 0, maka persamaan kuadrat ini dipastikan memiliki sebuah solusi atau satu solusi saja. Apa itu solusinya? Rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Nah, kemudian seandainya D-nya bernilai positif atau D-nya besar dari 0, positif ya, maka akan ada 2 buah solusi. Apa itu solusinya? Solusinya adalah X yang pertama sama dengan negatif B ditambah akar D dibagi 2A. Kemudian solusi yang kedua adalah X2 sama dengan negatif B dikurang akar D dibagi 2A. Jadi yang tambah ini menjadi kurang di sini. Kemudian yang ketiga, seandainya D-nya bernilai negatif atau kecil dari 0, maka tidak ada solusi. Nah, di sini kalau kita hitung, yang menjadi A itu adalah selalu koefisien dari X kuadrat, jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A yang ada di sini adalah koefisien dari X kuadrat, B ini adalah koefisien X, dan C ini adalah konstanta.
Nah, di sini A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah 0 karena tidak ada X pangkat 1 di sini, dan C-nya itu adalah 1. Atau bisa kita ambil dari sini saja, yaitu ini A-nya sama dengan 1, ini B-nya, ini C-nya. Nah, kita hitunglah ini. B kuadrat itu berarti 0 kuadrat karena B-nya 0. Dikurang 4 dikali A. A-nya itu adalah 1 dikali C-nya itu adalah 1. Nah, jadi kita punya 0 kuadrat adalah 0. Negatif 4 kali 1 negatif 4. Negatif 4 kali 1 adalah negatif 4. 0 kurang 4 adalah negatif 4. Nah, kita peroleh D-nya sama dengan negatif 4. Berarti D-nya bernilai negatif atau kecil dari 0. Sehingga disimpulkan persamaan kuadrat ini tidak akan punya solusi. Kalau tidak punya solusi, selesai. Berarti hanya ada satu buah titik potong dengan sumbu X dalam hal ini yang kita peroleh di halaman sebelumnya tadi, yaitu titik 2,0. Nah, dengan demikian, titik potong dengan sumbu Y hanya ada satu buah, titik potong dengan sumbu X hanya satu buah, yaitu titik 2,0. Nah, di sini di modelnya saya menuliskan cara yang berbeda untuk menemukan solusi dari ini. Kan kita punya X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Ini hanya cara berbeda ya. Cara berbeda. X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Tambah 1 ini kita pindahkan ke kanan menjadi X kuadrat sama dengan negatif 1. Jika X kuadrat sama dengan negatif 1, maka nilai X-nya itu adalah plus minus akar dari negatif 1. Dan kita tahu bahwa akar dari bilangan negatif itu bukan bilangan real. Udah, dengan demikian kita peroleh hanya ada satu solusi dari persamaan kubik ini tadi, yaitu X sama dengan 2, sehingga titik potongnya itu adalah titik 2,0. X-nya bernilai 2, Y-nya bernilai 0.